there's something wrong nih kayaknya. Itu tuh kita ngeliat ada satu sosok tinggi, besar, saking tingginya dia tuh harus sampai ngebungkuk ini untuk bisa ngeliat keluar. Jadi tadi siang tuh kayak tuh kepikiran dulu itu tuh kejadiannya sekitar tahun 2015 lah. Dulu tuh, taruh dulu kali ya, biar enak gitu ceritanya. Kayak aku deh kayaknya. Iya. Nah dulu tuh, jadi dari kampus itu ada salah satu program. Si programnya ini itu kayak ngirim beberapa mahasiswa jadi per kelompok gitu loh. Nah dulu tuh saya tuh berkelompoknya itu 8 orang. Oke. Nah di dalam 8 orang ini itu ada 3 cewek, sisanya cowok semua. Berarti kan 5 cowok ya. Gitu. Nah waktu itu kita dikirim sama kampus itu harus ada penelitian ke Jogja. Nah waktu itu tuh sekali dikasih waktu 1 bulan harus neliti satu resort. Dan resortnya ini ternyata ada di kaki Gunung Merapi. Itu bener-bener jauh banget dari pusat kota Jogja yang pasti kan kalian tahu dong Jogja bentuknya kayak gimana ya, Malioboro atau alun-alun selatan, alun-alun utara kayak gimana kan rame itu. Nah daerahnya kayak ini bener-bener yang namanya daerah perkampungan warga. Itu yang kalau sekitar jam 6 sore aja tuh udah sepi. Apalagi jam 7, kalau udah gelap aja. Kalau udah gelap tuh sepi banget. Nah di situ tuh ada salah satu resort berdiri yang dia tuh memang punya view-nya langsung ke Gunung Merapi. Dia bentukan bangunannya kayak bangunan zaman dulu tapi di Jogja. Bangunan Jawa kayak. Bangunan Jawa gitu loh. Bangunan Jawa tapi enak banget kelihatannya. Jadi kayak emang seger banget gitu. Seger asli karena waktu pas baru masuk ke gerbangnya, jadi dari gerbang untuk ke drop off untuk ke lobby nih itu lumayan agak jauh gitu. Tapi sepanjang jalan dari gerbang ke si drop off-nya itu tuh emang apa ya, pohon-pohon rindang. Terus pas udah nyampe dari si depan lobbynya langsung kelihatan Gunung Merapinya di atas. Ih bagus dong. Ih bagus banget. Jadi seingat Sky itu di sana ada sekitar 10 mes. Oke. Yang terisi cuma 2. Nah kita tinggallah di situ seingat Sky ya. Kalau nggak salah karena ini udah lama banget, 2015. Itu kita stay di mes nomor 8. Awalnya mes kita dipisah, cewek dan cowok. Ya, awalnya tuh bener-bener nggak ada apapun. Setelah kita stay di sana setengah bulan, tiba-tiba satu waktu itu kita lagi pada ngumpul nih di mesnya itu karena kita mau kayak ngadain rapat lah gitu, rapat kelompok ini. Nah during lagi meeting ini tiba-tiba salah satu teman Sky cewek, kita sebut aja namanya Dania. Si Dania ini pas lagi mau mengutarakan apa yang udah dia dapat, tiba-tiba dia kayak kaget gitu, kayak "Hah?" gitu. Terus ngelihatnya tuh langsung lurus ke arah kamar mandi. Terus kita nanya, "Kenapa Dan?" Gitu. Terus dia jawabnya kayak, "Oh enggak apa-apa." Gitu. Nah di situ tuh Sky ini sama ada satu teman Sky cowok, kita sebut aja namanya Hari. Nah, Sky sama Hari ini tuh kayak udah lihat-lihatan there's something wrong nih kayaknya, yang dimana ternyata ada satu kejadian yang Sky tuh nggak tahu sebelumnya ternyata terjadi. Gitu. Berarti sebelum meeting tuh ya? Sebelum meeting itu ternyata ada satu hal yang terjadi. Sebelum kita tahu si kejadian apa yang menimpa si Dania ini ya kita ya udah aja gitu kayak oh mungkin dia kaget aja kali, nggak ada apa-apa kali gitu kan. Nah beberapa hari setelahnya kita ada hari libur, kebetulan memang kita nggak kemana-mana, kita standby aja di situ. Ya kalau misalnya mau main keluar ya paling main yang deket-deket aja lah, nggak yang terlalu jauh. Akhirnya Sky inilah nongkrong di depan bareng sama Hari. Nah, dulu kan kita masih ngerokok lah gitu ya, jadi Sky masih ngerokok lah berdua sama dia. Terus tiba-tiba terjadilah satu topik
membicarakan tentang yang waktu itu kejadian Sama si Dania. sama si Dania. Oke. Entah gimana ceritanya, si Hari ini nanya Sky. Jadi dia tuh duduk, dia belum nyalain rokok, jadi Sky udah ngerokok kan. Dia gini, Sky, ngelihat apa waktu itu pas si Dania kaget itu? Sky dia todong gitu gimana nih? Iya, masuk ke depan gitu ya. Kalau Neng gimana? Kaget, jujur. Kayak maksudnya ini apa nih? Iya, Lihat apa tiba-tiba, nih? iya. Gitu kan. Sky nanya lah sama dia, lihat apa maksudnya. Terus dia bilang, iya pasti ngelihat kan apa yang si Dania lihat, dia bilang kayak gitu. Oh dia tahu ya. Nah ya Sky nanya sama dia, emang tahu dari mana Sky bisa lihat yang begituan? Gitu. Ya berasa lah, dia juga ternyata bisa lihat juga. Oh. Dan ternyata di malam itu kita bertiga nih, Sky, Dania, sama si Hari itu ngelihat sosok yang sama. Jadi kamar mandinya tuh kan pintu tapi kebukanya setengah gitu loh. Jadi kan bisa kelihatan yang di dalam apa walaupun lampunya dimatiin karena kan lampu tengahnya kita nyalain. Gitu. Ternyata pas malam itu tuh Hari ini melihat hal yang sama juga. Dari penglihatan kita nih, jadi waktu pas Dania kaget, otomatis Sky ngelihat ke kamar mandi, Hari juga sama. Yang lain ngelihatnya ke arah si Dania. Oh, oke. Gitu. Jadi kayak kenapa gitu. Kalau kita kayak gitu. Karena kan dia fokusnya ke sana kan gitu. Sekali lihat ke kamar mandi, di situ tuh kita ngelihat ada satu sosok tinggi, besar, bentuknya cowok tapi laki-laki. Manusia. Manusia, tapi tinggi, besar, kurus banget. Kepalanya tuh botak. Nah, karena dia ada di dalam kamar mandi, saking tingginya, dia tuh harus sampai ngebungkuk gini untuk bisa ngelihat keluar. Si Hari bilang lah, ngelihat hal yang sama kan, bentuknya kayak gini. Starstruck, kayak kok bisa sama sih? Karena Sky tuh merasanya pada malam itu, ini yang Dania lihat sama nggak sih apa yang sama yang Sky lihat? Atau itu cuman ilusi doang? Gitu. Takutnya kan skizofrenik ya, maksudnya kayak Sky belum pernah cerita sama siapapun, terus tiba-tiba ada yang tahu Sky bisa ngelihat yang aneh-aneh, ditembak nih, ngelihat juga kan hal yang sama, gimana sih kayak, oh ternyata apa yang Sky lihat mereka juga lihat dengan bentuk yang sama, gitu. Nah, si Hari ini langsung bilang, emang si Sky di sini itu masih kental ya kayak gitu. Oke, masih ngerti lah. Ya sekarang kita di Bali pun kan masih kental dengan tradisi, dengan hal-hal magis itu udah pasti nggak mungkin nggak kan. Di Jogja pun ternyata kan masih sama, apalagi di daerah pedesaan gitu kan. Nah, di situ tuh masih kental banget katanya. Bahkan tadi malam pun ada kejadian juga yang nyambung ternyata. Oh, si Harinya ini cerita Akhirnya ke Sky juga. Okay. Nah, pada saat itu Sky itu cuma ngalamin, jadi pada malam harinya emang Sky ngerasain ada yang aneh, yang dimana ternyata di hari itu tuh lagi mau purnama. Dia cerita, jadi malam itu sempat di atas mesnya kita, karena kan nggak 2 lantai ya, jadi 1 lantai aja. Jadi kalau misalnya ada apapun di atas bisa kedengeran gitu loh, dari atap itu kedengeran. Nah, si Hari ini dia nggak denger ada suara kayak ada yang lari gitu loh di atas, tapi lari bolak-balik gitu, bolak-balik. Bukan yang kayak tikus kayak gitu. Enggak kayak tikus. Berarti yang kayak emang kayak duk gitu. Nah, di saat yang sama, jadi Hari itu lagi ngerokok di tempat Sky sama dia ngobrol di depan itu. Nah, Sky itu ada di dalam kamar. Nah, kamarnya itu ada jendela yang depannya itu langsung ke kebunnya kita. Wah, tamannya kita. Yang kita bisa ngelihat mes depannya gitu loh. Nah, pada malam itu takut kan? Nah, di tamannya itu tuh ada pohon duren tinggi besar. Terus udah gitu, sekali lagi duduk main HP nih. Lagi main HP, kebetulan si jendelanya itu memang dibuka. Itu kejadiannya malam, tapi belum malam-malam banget lah, tapi emang udah sepi. Jam 7 lah ya. Jam 8 jam 9 lah. Oke. Jam 8 jam 9 gitu. Di saat
hari itu cerita ada geruduk-geruduk di atas, di saat yang sama saya ngeliat tuh di bawah itu ada yang lewat. Set. Awalnya cuman kayak bayangan aja paling gitu, bukan apa-apa gitu. Tiba-tiba lewat lagi, set, 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 terus dari bawah nih kan jendela itu nggak keluar langsung tanah depannya gitu kan. Itu jadi lewat, tapi dia makin naik, set, 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 naik ke atas, dan warnanya merah. Set, 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 naik ke atas, terus udah kayak gitu, saya tutup lah si jendelanya karena takut ya. Biasanya takut. Bisa takut, dulu kan masih takut Neng. Kalau sekarang sih udah nggak begitu takut. Dulu takut karena satu belum banyak orang yang tahu juga Sky bisa lihat kayak gitu, dan Sky tuh kayak masih meraba-raba gitu loh, kayak Apa ini nih, tuh apa nih gitu. yang Sky lihat itu hantu atau hanya bayanganku saja gitu. Bingung kan? Sudah naik ke atas gitu, set, 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 hilang. Tiba-tiba ada bunyi dari si pohon durennya. Keresek gitu. Nah, jadi kan after Sky tutup nih, mau tidur nih Sky nih, ada bunyi keresek. Dush, ada suara ini, kayak ada suara orang kayak gitu. Nah, terus di saat yang sama ternyata si hari ini nutup pintu depan untuk keluar dari mes, dia duduk di depan. Dia duduk aja gitu, dia ngeliatin ke atas gitu. Ini aja. Udah gitu karena Sky-nya masih takut, Sky tidur lah. Besok paginya Sky baru bangun, hari itu udah bangun duluan, bilang, Sky udah bangun, ayo sini ikut, bilang gitu. Di saat anak-anak yang lain itu masih berada di dalam mes, ada yang mandi, ada yang masih tidur, ada yang lagi masak, ada yang lagi apa gitu. Diajak keluar. Kemarin lihat kan kita ngobrol kata itu, pohonnya rindang loh, enak kan? Sekali itu belum apa-apa. Coba lihat ke atas, itu benar-benar satu pohon rontok, buahnya nggak ada, daunnya nggak ada, udah rontok semua ke bawah si daunnya, dan daunnya udah langsung warna coklat semua. Terus si hari cerita, tahu nggak Sky? Tadi malam tuh ada kejadian bentrok antara pegangannya Sky, pegangannya Hari, sama penguasa di daerah mesnya kita. Kata si Hari ini, mesnya kita nih, jadi kayak tiap mes itu punya penjaganya masing-masing gitu loh. Oke. Nah, mesnya kita ini yang jaga itu, kan Sky udah bilang warnanya merah. Ternyata adalah Neng Kun Kun. Neng Kun Kun warna merah, tingginya 3 meter. Anjir. Tingginya 3 meter. Terus tuh kan kalau Kunti itu ya udah baju merah, rambut panjang gitu ya. Kalau dia tuh enggak. Jadi si Hari itu mendeskripsikan wujudnya, bajunya merah, tapi tangannya lebih panjang dari badannya. Kebayang lagi dia. Bayangin ya. Jadi ternyata pada malam itu tuh, kenapa sampai si pohon, karena cuma pohon sebelah mes kita doang yang rontok, yang lain itu enggak, yang lain masih rindang. Gitu. Itu tuh jadi lagi ada proses berantem kolosal nih sepertinya gitu, berantem kolosal yang punya Sky, yang punyanya Hari, sama si makhluk ini. Nah akhirnya dia cerita kayak gitu, berantem yang akhirnya mereka deal-dealan nih sama si penjaga mesnya ini, yang dimana dia tuh punya antek-antek ternyata yang ada di dalam mesnya kita. Salah satunya itu yang dilihat sama si Dania itu. Dan kemarin itu tuh kayak jadi awal dia tuh mau ngegangguin kita tuh awalnya dari Dania dulu, karena dia yang paling lemah ternyata, cewek paling lemah gitu. Yang maksudnya dia gampang sakit, terus juga gampang kosong tiba-tiba gitu loh. Dan untungnya nggak ada yang kesurupan ya, untungnya nggak sampai ada kesurupan. Nah jadi pada saat itu tuh si yang merah ini, Neng Kun Kun ini nyuruh untuk nakut-nakutin dulu, dan ternyata sebelumnya itu sudah pernah ada kejadian. Tapi kita semua nggak ada yang nge. Nah jadi kan ada 2 kamar nih, satu kamar buat tidur, satu kamar itu buat kita naruh koper masing-masing. Jadi kayak gudangnya kita lah gitu. Koper baju kita taruh di situ, tapi harus rapih nanti naruhnya gitu. Kayak koper siapa di mana, koper siapa di mana. Ternyata pada saat itu sempat ada koper yang hilang. Dan nggak ada yang Nggak. Oh nggak. Tapi kayak nggak Kita kalau cari. karena itu. Iya, kita cari nih si kopernya nggak ada. Kita nanya ke driver
yang waktu itu nganterin kita dari stasiun kereta sampai ke tempat mes kita itu nggak ada. Tapi waktu pas kita cari sebenarnya kopernya ada di depan kita, tapi kita nggak bisa ngelihat. Jadi itu semuanya kayak gitu, jadi bisa ngelihat. Itu tuh jadi ternyata pengawalannya itu di situ. Ada barang yang dihilangin, tapi sebenarnya barangnya ada di situ, tapi kitanya nggak bisa ngelihat. Terus kemudian kenapa? Tiba-tiba aja ting ada gitu. Ternyata lagi 3 cewek ini yang di kelompoknya kayak ini, mereka juga ngalamin sesuatu juga. Itu kan ini kan ceritanya dari hari nih. Ini ceritanya Dania sama Ini merinding deh. I'm to invest. cerita Dania sama cerita dari si Hari kan. Dan apa yang saya lihat. Nah, ternyata jadi di mes ini tuh kayak kalau misalkan nggak ada air, kadang-kadang kita boleh mandi di resort. Kita kan ada nyewa motor ya di sana gitu. Ada nyewa motor. Kadang-kadang kalau cewek-cewek ini bertiga mereka naik motor. Deptil gitu. Nah, malam-malam itu saya lupa apakah itu sebelum kejadian sih, tapi itu after kejadian si Dania ini ngeliat sesuatu. Nah, karena kita nggak ada air dan cewek-cewek ini kayak pada pengen pipis katanya, akhirnya mau nggak mau kan harus ke resort. Ya resort kan 24 jam ya, ada yang jaga, ada security, ada resepsionis. Akhirnya karena yang cowok-cowok nggak ada yang nganterin, ada cowok ada yang nganterin salah satu teman Sky. Jadi salah satu teman Sky ini dia orang Kupang. Kita sebut aja namanya Kakak. Nah, si Kakak ini itu dia yang nyetir bawa motor, dia bawa 2 cewek di belakang. Yang satu namanya Feby, yang satu namanya Tata. Ya, Kakak, Feby, Tata gitu ya. Danianya mah di mes. Oh, nggak ikut. Oke. Nah, bilang yuk anterin kita mau pipis katanya gitu. Ya udah ayo dianterin. Ya motor lah. Nyeng. Pipis lah mereka. Awalnya nggak kenapa-napa. Pas pulang, kita yang di dalam mes tuh kayak tiba-tiba suara motor, gitu. Kencang banget suara motornya. Kenapa nih? Ada apa nih? Gitu kan. Nah, tiba-tiba turun motor, yang cewek-cewek pada panik. Jangan cerita. Terus kayak nanya, ada apa emang? Kenapa? Akhirnya cerita. Loh. Akhirnya mereka cerita. Saking panik soalnya. Saking paniknya. Jadi kan makanya kayak tidak bisa mengontrol emosi mungkin ya. Nah, jadi si kakak ini sebelum after dari resort mau belok ke kanan masuk ke gangnya mesnya kita nih, dibilang gini ke cewek-cewek, guys, apapun yang terjadi kalian semua tenang, jangan panik, jangan lihat ke kanan. Kita akan belok ke kanan, tapi jangan lihat ke kanan. Nah, waktu pas udah belok, dua-duanya nih ngelihat ke kanan yang cewek-cewek. Nah, tapi mereka berdua ngelihat hal yang berbeda. Ding. Gitu. Feby itu gak ngelihat apapun, cuma ngelihat semak-semak, tapi ada suara, hey. Dan itu bener-bener dari si semak-semaknya itu. Si Tata nggak ngedenger suaranya, tapi ngelihat sosoknya. Jadi mata lagi gitu. Nah itu tuh jadi kayak ternyata selama kita di sana tuh yang kita kira akan aman-aman aja, ternyata tidak seaman itu. Gitu. Kalau aku jujur, aku nggak ada ya kalau cerita yang di KKN kayak gitu. Karena kan tumpul. Cuma. Nah, ini seru deh. Meskipun meskipun tumpul ya, tapi kayak aku pernah ngeliat. Oh kentut. Nggak ada yang Siapa kentut ya? kentut? Nggak ada loh. Kau sendiri tiba-tiba. Oke, lanjut. Oke. Jadi meskipun aku tumpul seperti ini ya, itu ceritanya tuh waktu aku masih kecil. Ini tuh ceritanya tuh di desa, yang which is desa ini tuh tempat kelahiran mamaku. Jadi waktu itu kejadiannya kayak setahun sekali atau 2 tahun sekali, itu tuh keluarga besar yang literally emang keluarga besar itu tuh
kumpul di rumahnya kakek nenekku. Oh iya, ini di rumahnya kakek nenekku ya ini ya, dari mamaku gitu. Nah singkat cerita, satu hari ini ngineplah di rumah kakek nenekku ini. Nah for your information sebelumnya nih, jadi rumahnya kakekku tuh karena kan di desa ya, jadi tuh ini rumah, terus ini pekarangannya dia, di sini baru rumah lagi, dan ini tuh di sekitar sini tuh real pekarangannya dia semua. Jadi kayak jauh lah dari rumah-rumah yang lain kayak gitu. Kayaknya kan gitu nggak sih, kayak rumah orang zaman dulu, Iya apalagi di kan? desa kayak jauh sama tetangga gitu kan. Kita mainlah di depan situ, ini main-main. Terus habis gitu adalah salah satu saudaraku nih, dia itu main tapi yang masih ditemenin sama kakaknya kayak gitu. Nah dia tuh mainnya tuh agak mojok ke arah sebelah kiri kayak gitu, sebelah kiri rumah, yang which is kan jadinya kelihatan tuh bagian pekarangan sebelahnya. Nah dia main-main di situ, ngelihatlah dia ke pekarangannya itu kan, dan dia tuh kayak ngelihatnya tuh emang cukup lama di situ. Bengong Yang- gitu atau kayak yang Enggak, yang kayak gitu. tau nggak sih yang anak kecil yang curious, yang dia nih ini tuh apa ya, ini tuh apa ya, kayak gitu loh. Oh, Kan maksudnya anak kecil kan, hampir-hampir kayak gitu gini, kayak kan ya. pasti ini apa sih kayak gitu. Intinya saat itu yang aku denger itu cuma dia tuh ngomong sama kakaknya dia, kan didampingin Putih. Itu ngomong kayak, "Kak, itu apa sih putih-putih?" Digituin. Di situ jujur karena aku tuh tipe-tipe orang yang dulu, even sampai sekarang ya, kayak ya masih tabu lah sama hal-hal yang seperti itu. Dan saat itu pun aku juga mikir kayak, apa sih anak kecil kayak gitu bisa nggak diem, apalagi ya ini dari anak kecil yang baru bisa ngomong ya, kayak Berarti apalah. dia umurnya 3 tahun, 4 tahun. 3, 4, 5-an ya sekitar gitulah. Intinya cerita, kita udah selesai main, udah selesai apa kayak gitu, tidurlah kita gitu. Bareng-bareng. Nah, bareng-bareng, tidurnya kita tuh bareng-bareng. Jadi di sana kamar tidur itu total ada 4 kamar tidur. Terus habis itu di depan itu ada ruang tamu. Terus sama di sini ada tempat tidur lagi, tapi yang kayak ditaruh di ruang buat TV kayak gitu aja loh. Kayak gitu. Ya kayak di rumah nenek gitu kan ya. Kayak gitu kan. Dan saat itu aku kebagian di tempat tidur yang di kamar pertama. Itu aku tidur itu kalau nggak salah seingatku ya bertiga apa berempat gitu intinya di situ gitu. Yang lainnya dia tuh dipisah, ada yang di ruang tamu, ada yang di itu, ada yang di kamar 2, ada yang kamar 3, ada yang kamar 4 kayak gitu. Sekali ngebayangin lagi bentuk Iya. rumahnya kayak gimana. Iya kan kayak gitu. Kayak rumah jadul nggak sih? Bener-bener kayak rumah jadul Yang kayak gitu. apa si jendelanya juga kayak bentuknya garis-garis Iya. kayu gitu ya. Benar-benar masih sampai sekarang. Oke. Biasa kayak gitu. Terus. Nah, awalnya tuh sebenarnya aku nggak kepikiran kayak ya tentang kejadian yang tadi ya gitu. Cuma nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba tuh nggak bisa tidur aja. Benar-benar nggak bisa Semuanya tidur. apa cuma neng doang? Cuma aku aja saat Oke, itu gitu. terus? Nggak bisa tidur. Dan biasanya ya kalau misalnya aku nggak bisa tidur kan kayak ya udahlah mungkin aku doing something entah apa itu. Cuma saat itu tuh tiba-tiba langsung kepikiran yang hal tadi kayak gitu, langsung kayak Apa yang tadi dilihat ya? apa ya kira-kira yang dilihat ya yang ini. Dan in the same time ketika aku mikir kayak gitu itu kayak kayak gitu, tapi kayak bukan ketokan manusia, kayak manusia kan benar-benar jelas banget ya, kayak tok kayak gitu. Itu tuh kayak yang kayak entah hewan entah apa yang kayak nggak sengaja kayak deg kayak gitu loh. Terus abisnya deg itu tadi nggak ngerti kenapa itu langsung kayak hawa di kamar itu kayak langsung panas banget, langsung berasa kayak anjir penuh banget ya di sini ya kayak gitu. Kayak banyak orang gitu. Banyak orang gitu. Padahal kita berempat sebelumnya kita berempat kayak gitu tuh ya fine aja, orang kamarnya pun juga
agak gedean kayak gitu, nggak gede banget tapi yang cukup lah buat party. Ya lagian kalau zaman dulu juga dingin gak sih? Iya Harusnya. kan, gitu temboknya pasti kan dingin Iya, kan, temboknya kayak dingin, gitu. ha. Apalagi kan itu benar-benar masih asri banget kayak gitu loh. Sebelah kan masih pohon tuh kerasa kan dinginnya Iya. kayak gimana. Cuma nggak tahu kenapa saat itu langsung tiba-tiba itu panas banget, kayak perasaan kok rame ya di sini ya, Gerges kok gitu. ini banget ya kayak gitu. Dan itu tuh saat itu aku udah nggak berani buat buka mata sampai akhirnya gongnya aku ngedenger bener-bener dari sebelah kiri tuh ya, which is dari jendelanya tuh. Oh, ada suara Gila tertawa. sih. Tertawa. Ketawa tapi yang Ditahan. yang Benar-benar. bener-bener itu bukan Manusia. kayak aku yakin itu bukan manusia deh. Ya lagi Ih. pula itu udah malam nggak sih? Iya bener-bener kayak gitulah. Dan nggak tahu berasa banget kayak hari itu kayak lama Itu banget lama ini suaranya? tuh. Kayak Berasanya kayak berasanya tuh kayak lama gitu loh, nggak ngerti gimana, intinya kayak udah aku saat itu tidur gitu aja. oh, akhirnya tidur. Tidur, udah bisa tidur gitu aja. Paginya biasalah kita ngobrol-ngobrol sama ini kayak gitu. Ternyata yang denger itu tuh nggak cuma aku, Nah, nggak kan? cuma Oma, Ya. nggak cuma ini. Ternyata saudara-saudaraku tuh ada beberapa yang saat itu ternyata belum tidur juga. Tidur ayam. Tidur ayam juga, ngedengerin suara itu juga. Sama. Ngedengerin suara itu juga. Itu bener-bener yang kayak gong Oh, banget. tapi nggak ada suara, nggak ada melihat sosok apapun ya, kecuali Nggak ada. yang Nggak ada sepupunya Mas kecil itu aja yang lihat ya. Ngeliat itu. Cuma kayak aku lupa siapa yang bilang, intinya either itu Miss ini atau Pocica kayak Oh. gitu, karena suaranya tuh mirip antara kedua itu kayak Mau tak gitu. spill nggak nih? Enggak, jangan, nggak usah. Karena kan dari kan pada bilang kayak "Lu main kali ke sana." Ya, well, Udah main ternyata. sudah main ternyata ke sana. Neng, ada cerita kayak gitu nggak? Sebenarnya tuh banyak kayak kejadian kecil-kecil gitu. Cuma kayak aja tuh yang tipe yang kata alah paling ini. Oh ya, ignorance aja. Iya, gitu. dari kecil banget sih, maksudnya kayak ada tuh yang beberapa kali gitu loh, maksudnya ah ini kayak gini, ini kayak gini gitu. Ibarat kayak di rumah Ancis dulu yang di Surabaya, Yang ada tangga gitu. yang tangga muter, Heeh. itu rumah yang paling kan ada 3 lantai ya, terus yang di lantai 3-nya tuh emang bener-bener cuma satu kamar, terus facing langsung ke atap. Kayak Oh, gitu. jadi kayak ini ya, kayak ada dia punya balkon sendiri ke Iya, atap jadi gitu itu ya. sebenarnya mau pakai kamarnya ART-nya sih, cuma Iya. kayak karena saking pengapnya dan saking nggak bagusnya vibes-nya, jadi nggak ada yang bener-bener dikosongin gitu loh kak. Jadi kayak gudang nggak? Jadi kayak gudang. Gudang. Turun lagi ke lantai 2 itu baru yang kayak bener-bener untuk family gitu loh, yang biasanya ada kamar adik, main bedroom, terus ada mini library. Kan lo anak kecil yang banyak malunya gitu kan, jadi ada satu kamar kosong Kaya ya. Masih dimanja zaman Oh, dulu. masih kaya. masih diperhatikan. Masih diperhatikan. Iya. Oke, terus. Terus nah di tembok itu di kamar itu tuh cuman di tiang ini aja kak yang panas. Nah itu panasnya ketika apa namanya orang tua Ancis bertengkar. Oke. Kalau Itu mereka maksudnya hawa panas atau literally panas kayak Kok dipegang tuh megang- panas? kayak kamu megang setrika. Kayak karena orang tuanya aja juga yang kayak nggak yang kayak mistis-mistis banget gitu loh, dipanggil lah apa teknisi listrik, panggil lah teknisi apa gitu, dicek, oh normal gitu. Gimana ceritanya, pokoknya pas udah pindah kak, pokoknya something bad, so many bad things happen di rumah itu gitu loh. Oh, jadi kalian sempat pindah dari rumah itu, Hmm. terus dipakai sama orang lain, and so many things happen. Enggak, kita pindah karena bad things happen. Oh, dikirain tuh masa mereka Kirain, pindah oh, terus kayak terus dipakai pindah orang lagi. lain, bad terus things habis itu happen ke balik orang lain lagi. juga. Oh. Lanjut. Sampai mana tadi? Pergilah dari Yang rumah. pergi Panas yang tuh. itu. Oh ya panas. Berarti sampai sekarang pun nggak tahu itu panasnya karena apa. Katanya sih karena ada ini jimat.
atau ada keris simpannya di situ. Betul sekali. Kok sama? Oh, that's correct. Ada apa? Jadi kan tadi kan kalian bilangnya ada yang apa, ada jimat atau keris di situ. Well, lanjut dulu ceritanya. Terus jadi ART-nya tuh udah 3. Ini masih di rumahnya itu ya? Iya, 2-nya tuh ya masih yang kayak jensi gitu saat mengabdi gitu kan. Terus yang satunya ini udah yang ibu-ibu banget gitu loh. Nah ibu-ibunya tuh milenial dan baby boomer mungkin ya. ibu-ibunya tuh kalau misalnya di mata Anjas yang waktu itu masih kecil kayak rese banget, terus kayak cerewet yang kayak dikit-dikit nangis, apa sih ibu tua ini gitu kan Anjas. Terus dia tuh pada saat itu di malam itu semuanya pada di bawah nih Kak. Lantai 1 atau lantai 2? Lantai 1. Lantai 1. Nah di lantai 1 tuh ada apa? Maksudnya kayak barang-barangnya papa, spare part apa segala macam kan Pak toko di bawah. Garasi. Terus ada satu ruang lagi buat emang toko-toko buat stok barang-barang segala macam. Terus baru ada tangga ke atas. Baru tengah ke atas, di dapur. Oke. Mana? ART 3. Oh, iya, Ibu-ibu tua Ibu-ibu bangka. tua itu kan dia lagi sendirian apa gimana gitu kan, lagi di kamarnya dia. Dia ngibrit dong naik tangga, nggak pernah ngeliat dia sebelumnya secepat itu turun tangga. Maksudnya dia kan pelan-pelan gitu kan, tiba-tiba lari dia turun tangga gitu kan. Terus kayak bilang, aduh sambil nangis Kak. Aduh itu serem banget itu. Kok merinding sendiri, gimana cerita merinding sendiri? Terus? Pokoknya yang dia lihat di atas tuh benar-benar yang dia ceritain ya, yang besar hitam gitu aja. Terus nggak mau kerja lagi di situ Kak. Desain dia. Resign dan langsung mendadak. Tapi Nangis, yang masih muda-mudanya nggak percaya, terus kayak wah ibu ini emang parnoan kayak gitu. Nah selain 3 ART ini ada satu supir, satu karyawannya papa cowok. Nah si supirnya ini kan nginep, kalau karyawannya PP gitu loh Kak. Si supirnya tuh nginep di lantai 1 di dekatnya stok-stok apa segala macam gitu. Si papa kan emang sering begadang ya ngurusin apa, maksudnya dia kan nggak punya asisten pribadi untuk ngurus-ngurus stok apa segala macam. Jadi dia tuh emang suka begadang di tengah malam ngurusin apa di meja kerjanya dia di ruang tamu itu. Nah dikiranya papa tuh turun tangga buat kopi apa segala macam, tapi kok dari belakang tuh beda gitu kan. kata si karyawan, kata supir ini. Iya, soalnya dia yang setengah tidur gitu loh Kak. Oh, at that time dia pikir si papa. Habis gitu besok paginya, oh kamu tumben setengah 3 belum tidur buat kopi ternyata. Ngapain? Orang aku udah tidur jam 7. Oh, sebenarnya cuma kayak gitu. Sama ignorance-nya sama Anjis. Ternyata kamu anaknya supir. Plot twist ya? Plot twistnya adalah anaknya supir ternyata. Iya, kayak lebih kayak gitu-gitu sih Kak. Setiap ada kejadian kita selewengin kayak gitu. Berarti sebenarnya memang kalau Ancis ini tuh sebenarnya mengalami, tapi maksudnya kayak lebih ke kayak ya udah sih ignorance aja. Anyway, kita hidup berdampingan. Iya. Karena saking punya banyaknya cerita Kita horor, simpan kali ya buat kita simpan. Iya, Mungkin iya, kayaknya bakal banyak yang tertarik juga sama cerita horornya, karena menurut saya yang sekarang ini oke, menyeramkan. Meskipun kita bawanya masih plenger-plenger. Iya. Kan itu our signature ya. Signature-nya harus tetap ada. Tetap Nggak boleh kemana-mana. Walaupun seram, tapi harus nyaman.